lilira kantun sang kantune lilira putra sapanen ya diaya rika mbak srungku Baik, salam budaya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Untuk video kali ini kita coba membahas ya di bagian kedua makna yang terkandung dalam gending layar Kumendung. Coba kita jabarkan teman-teman. Untuk baris pertama di part kedua ya, di baris pertama liliro kantun. Ini artinya adalah bangkitlah wahai sang sisa. Nah, kita tahu teman-teman kalau kita lihat dari sejarahnya di balik baris pertama ini ya, maknanya adalah pada saat itu setelah usai perang Bayu yang konon lokasinya berada di wilayah Kecamatan Songgon. Pada saat itu terjadi pertempuran yang luar biasa antara pihak company dengan Laskar Belambangan yang konon kabarnya menghabiskan dana yang cukup besar dan banyak juga korban dari kedua belah pihak. Dari Laskar Belambangan pun ada ribuan yang gugur dalam pertempuran itu. Nah, jadi setelah usai perang Bayu pada saat itu Tumenggung Jakesanegara itu lengser. Nah, saat itu company itu kesulitan teman-teman mencari pengganti siapa sih penerus dari Tumenggung Jakesanegara, karena memang setelah pertempuran itu banyak dari kalangan bangsawan itu sulit yang untuk dijadikan bupati itu sulit karena mereka beberapa banyak yang sudah tewas, ada yang tertawan, ada juga yang dibuang, bahkan mungkin sebagian ada yang melarikan diri ke daerah lain. Jadi company kesulitan mencari siapa ya sosok pengganti dari Tumenggung Jakesanegara ini. Nah, akhirnya ada salah seorang patih ya teman-teman dari Belambangan memberitahu company bahwa ada salah satu keturunan bangsawan dari keluarga Tawang Alun yang berada di Bangkalan Madura dan cocok jika diangkat menjadi bupati. Akhirnya setelah company mendengar informasi itu akhirnya company mengangkat Mas Alit ya, karena masih keturunan Prabu Tawang Alun. Dan Mas Alit itu diangkat menjadi bupati dan pantih yang bersangkutan tadi yang memberikan informasi itu mendapat prasemon atau simbol atau julukan namanya juru kunci. Karena memang patih itu dapat memberikan solusi ketika company kesulitan untuk mencari sosok pengganti dari Tumenggung Jakesanegara. Nah, di awal-awal inilah, di awal-awal pemerintahan Mas Alit atau biasa dikenal dengan Raden Tumenggung Wiraguna inilah Gandrung mulai lahir sebagai media perjuangan pergerakan pada saat itu untuk melawan company yang dilihat dari gending-gendingnya ya teman-teman, itu merupakan simbol-simbol perjuangan. Ada pesan-pesan perjuangan untuk mengajak khususnya generasi pada saat itu untuk melawan company agar terbebas dari penjajahan. Nah, untuk baris kedua teman-teman, di baris kedua sang kantun liliro putro, wahai sang sisa bangkitlah putra-putra atau putra-putramu. Jadi yang pertama di baris pertama tadi liliro kantun itu siapa sisa, bangkitlah wahai sang sisa. Yang sisa itu ya tadi Laskar Belambangan yang masih tersisa, karena banyak yang sudah meninggal, ya yang tersisa itulah ayo harus bangkit dari keterpurukan yang ada. Akhirnya di baris kedua lagunya Sang Kantun Liliro Putro. Yang bangkit di sini tidak hanya rakyat Belambangan yang tinggal sekitar 5.000 jiwa itu saja, tetapi juga anak-anaknya diajak untuk bangkit dari keterpurukan. Atau bahkan orang-orang
rakyat Belambangan yang tinggal di pedalaman, di pengungsian, yang bersembunyi di hutan-hutan itu diajak bangkit untuk membangkitkan semangat putra-putranya. Tentunya putra di sini yang dimaksud adalah anak-anaknya yang sudah dewasa, ya, anak-anaknya sudah dewasa, bukan yang masih kecil atau balita. Jadi diajak, ayo bantu ikut perang agar tidak terjajah terus-menerus. Nah, baris ketiga, sapanen dayoh riko atau tegur sapalah tamu Anda. Nah, di sini siapa sih yang dimaksud tamu, teman-teman? Dalam lirik ini ya, tamu yang tidak diundang itu siapa? Ya, tidak lain adalah company atau company Belanda itu sendiri, teman-teman, dan antek-anteknya. Karena dan juga tentunya ya antek-anteknya itu siapa ya, orang-orang mungkin sebagian masyarakat Belambangan yang memihak kepada company dan rela membantai rakyat Belambangan pada saat itu, membantai saudaranya sendiri. Nah, di sini ada kata-kata sapanen. Sapanen itu kalau bahasa Indonesia itu tegur sapa, teman-teman. Jadi untuk sementara diajak berdamai dengan musuh atau company itu, karena memang pada saat itu company sangat kuat, teman-teman. Kalau nekat tanpa strategi malah lebih kalah, karena pada saat itu yang meninggal aja sudah banyak, ribuan orang. Kalau kita tetap nekat dengan sumber daya yang ada, kayaknya belum mampu. Makanya di sini sapanen dayo riko, untuk tetap menyapa meskipun tetap memakai strategi, nanti seandainya sudah kuat akan dilawan itu company. Nah, itu teman-teman. Dayoh di sini ya tadi company itu ya. Terus baris keempat, Mbok Srungkubo milu tomo atau Mbak Yu Srungkupo ikut tomo. Nah, di sini teman-teman, kita tahu masa kecil kita dulu pernah kan dikasih tahu oleh orang tua kita ketika kita sakit minum obat, setelah itu suruh berselimut. Katanya kalau sudah berkeringat nanti cepat sembuh. Makanya di sini ada simbol atau prasmon atau paribasan itu serungkuban atau berselimut. Buat serungkupo. Ini maknanya gini. Jadi orang-orang yang sudah sakit, menderita, terlantar dan sebagainya itu memang sangat-sangat menderita. Sangat-sangat menderita. Makanya perlu diutamakan Mbok Srungkupo Milutomo. Jadi orang-orang yang sangat menderita itulah ya perlu diutamakan. Nah, dari lirik ini sangat jelas teman-teman dapat kita pahami bahwa gandrung ini di samping sebagai alat perjuangan, jadi bukan hanya melawan musuh yang telah merebut tanah leluhurnya. Tidak hanya itu, tidak hanya melawan musuhnya saja, tetapi yang diperjuangkan oleh Gandrung ini adalah menyelamatkan sisa-sisa rakyat yang nyaris punah. Ya, nyaris punah dibantai oleh musuh pada saat itu demi hidup masa depan yang masih menyisahkan secercah harapan. Jadi itu perjuangannya luar biasa, teman-teman. Jadi itu di part kedua ini ada 4 baris yang kita bahas. Untuk part ketiga kita bahas besoknya lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komentar. I love Gandrung Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.